Vano mengencangkan rahangnya dan memerintahkan, masuk ke mobil. Ini bukan tempat untuk berbicara, dan dia tidak sabar untuk mengetahui semuanya. Kinan mengangguk dan mengikuti. Tunggu, Nyonya Widyatmaja segera menghentikannya. Dia bertanya kepada Vano dengan agak sopan, Tuan Vano, kemana Anda akan membawa menantu perempuan saya? Istilah menantu perempuan mengejutkan Vano. Urusanku bukan urusanmu, Vano menggeram padanya. Nyonya Widyatmaja tercengang tak terkatakan. Dia tidak mengharapkan perlakuan yang tidak sopan dari Vano, juniornya. Bahkan Rizza tercengang oleh agresinya yang tiba-tiba. Wajah Nyonya Widyatmaja merah karena marah, tetapi dia masih tidak berani menyerangnya. Tuan Vano, saya pikir tidak pada tempatnya untuk menanyakan kemana Anda akan membawa menantu perempuan saya. Bagaimanapun, Sheila adalah bagian dari keluarga Widyatmaja. Mulai sekarang dan seterusnya, aku, Sheila, tidak ada hubungannya dengan keluarga Widyatmajamu. Tunggu surat pengacaraku, Kinan mengumumkan dengan dingin sebelum membungkuk untuk masuk ke mobil. Sheila, apa maksudmu dengan itu? Nyonya Widyatmaja mencoba menariknya keluar tapi langsung dihalangi oleh tubuh tinggi Vano. Vano menatapnya dengan dingin. Nyonya Widyatmaja, tolong bersikaplah dengan bermartabat. Saya akan mengulangi apa yang dia katakan. Mulai sekarang dan seterusnya, dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Widyatmaja Anda. Jika Anda memiliki ketidakpuasan, silakan menyuarakannya dengan saya kapanpun Anda mau. Vano kemudian masuk ke mobil dan mereka pergi. Nyonya Widyatmaja masih berdiri di sana dengan kaget. Rizza melakukan hal yang sama. Apa yang baru saja terjadi? Sheila kenal dengan Vano? Apa hubungan mereka? Dan mengapa Vano datang untuk menyelamatkan Sheila? Ada terlalu banyak pertanyaan dan mereka menekan hati Nyonya Widyatmaja dan Rizza. Nyonya Widyatmaja dengan cepat memerintahkan penjaga, panggil tuan muda sekarang, suruh dia pulang segera. Baik Nyonya, penjaga itu bergerak untuk menurut. Kembali ke mobil, Vano mengangkat partisi yang memisahkan pengemudi dari belakang. Dia menyipitkan matanya pada Kinan. Kau yang meretas komputerku tadi malam, kan? Kinan mengangguk sedikit. Itu benar. Jadi, semua yang kamu katakan itu benar? Tentu saja. Jadi, kamu bukan Sheila yang asli? Benar. Kinan mengangguk lagi. Dia masih sama seperti sebelumnya, pelit dengan kata-katanya sebisa mungkin. Vano terkejut. Meskipun dia agak melihat ini datang, tetapi pada saat itu, dia masih sulit mempercayainya. Bagaimana ini bisa terjadi? Vano bertanya dengan sangat tidak percaya. Kamu harus mengerti bahwa tidak ada yang akan percaya ini. Aku hampir tidak percaya, tapi itulah kenyataannya. Apakah kamu punya bukti bahwa kamu memang? Kinan tertawa. Bagaimana tepatnya kamu mengharapkanku untuk membuktikan sesuatu seperti itu? Bagaimanapun, tidak apa-apa jika kamu tidak percaya karena kamu sudah membantuku keluar dari keluarga Widyatmaja. Penyebutan keluarga Widyatmaja membuat Vano kesal karena suatu alasan. Seluruh keluarga itu seperti duri di hatinya, dia tidak sabar untuk mencabutnya. Meskipun Kinan benar-benar bukan istri Arkan, dia sangat marah karena dia entah bagaimana berakhir di tubuh Sheila yang adalah istrinya. Tahukah kamu sudah bangun kemarin, ungkap Vano. Kinan sedikit terkejut, tetapi dia dengan cepat mengerti apa yang dia maksud. Siapa dia? Tidak tahu, tapi dia berpura-pura menjadi dirimu. Sejak saat pertama, Vano menatap wanita itu, dia tahu itu bukan Kinan. Tidak ada yang bisa meniru keinginan gigih Kinam. Selanjutnya, kata-kata yang ditinggalkan oleh peretas misterius itu juga menambah kecurigaannya. Aku mengamatinya sepanjang malam dan semakin yakin bahwa orang itu bukan kamu. Jadi aku datang untuk mencarimu hari ini. Jelas Vano, semua ini terasa seperti mimpi. Jadi, kamu percaya padaku? Kinan bertanya.
Vano menatap matanya dan menjawab dengan tulus, "Tentu saja aku percaya padamu." Mata Kinan bergetar. Dia tidak berharap dia mempercayainya dengan mudah. Dia mungkin perlu lebih meyakinkan untuk membujuk bahkan Gavin, tapi Gavin sangat percaya padanya. Apakah karena dia terlalu mengenalnya atau apa? Bagaimanapun, Kinan memutuskan untuk tidak memikirkannya. Dia hanya senang dia mempercayainya. "Bawa aku menemuinya. Aku yakin itu Sheila yang asli," kata Kinan. Vano mengangguk tetapi tatapannya tidak pernah pergi. Kinan merasakan matanya menatapnya dan setelah beberapa saat, dia tidak bisa tidak bertanya, "Apa yang kamu lihat?" Vano mengabaikan pertanyaannya dan malah berkata, "Hari itu ketika kamu pingsan, aku sangat khawatir dan setelah aku mengetahui tentang penyakitmu, aku merasa duniaku telah berakhir. Aku berdoa siang malam agar kamu selamat dan meskipun kamu sudah menemukan cara hidup yang menarik dan tak terduga, aku senang." Selama Kinan masih hidup, Vano tidak keberatan menjadi siapa dia. Selama Kinan masih hidup, Kinan mengalihkan pandangannya. "Aku juga senang bahwa aku masih hidup." Kinan pikir itu adalah akhir baginya juga. "Kamu tahu tentang penyakitmu sejak awal, mengapa kamu tidak memberitahuku?" Vano bertanya dengan sedikit tegas. Sulit baginya untuk tidak sedikit pun marah karena penipuan itu. Tidak ada yang bisa dikatakan. Bagaimanapun, saat ini, aku hanya ingin mencari cara untuk kembali ke tubuhku sendiri. Vano menggenggam tangannya dan berkata dengan tekad, "Jangan khawatir, kamu akan melakukannya. Aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk membantumu mewujudkannya. Jangan sentuh aku." Tanggapannya adalah penolakan tegas dari Kinan. Vano tidak marah, sebaliknya, dia merasa sangat gembira. Dia telah menyentuhnya sebelumnya. Yah, mereka memang memiliki seorang putra bersama, dan dia tidak pernah sekalipun melakukan perlawanan yang begitu kuat. Ini berarti bahwa Kinan tidak suka Vano menyentuh tubuhnya yang dipinjam ini. Mungkinkah Kinan cemburu? Vano menarik kembali tangannya dan berkata dengan senyum jahat, "Baiklah, aku tidak akan menyentuh siapapun untuk saat ini." Vano memberitahu Kinan bahwa dia tidak akan mendekatinya atau Sheila. Lagi pula, mendekati keduanya akan sama anehnya baginya. Sheila, pada akhirnya, adalah istri orang lain dan itu memperumit banyak hal. Namun, Kinan memiliki cara yang lebih mudah untuk melihat sesuatu. Dia tidak keberatan masuk ke tubuh siapapun selama kesadarannya masih Kinan. Tentu saja, tubuh aslinya akan menjadi yang terbaik. Mobil akhirnya mencapai rumah tua keluarga Dirgantara. Vano menjelaskan, "Aku memiliki seseorang yang mengawasinya, dan aku masih belum mengeksposnya. Dia pasti tahu apa yang terjadi," tambah Kinan. Vano mengangguk setuju. Jika dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia tidak akan tahu untuk segera mengambil karakter Singhe segera setelah dia pulih. Oleh karena itu, masuk akal untuk berasumsi bahwa dia tahu ini akan terjadi. Mobil berhenti di depan sebuah villa kecil. Mubai turun dari mobil untuk membukakan pintu bagi Kinan. Vano mengamati upaya yang dilakukan Kinan untuk menarik dirinya keluar dari mobil, dengan kakinya yang tidak berdaya dan dia bertanya dengan prihatin, "Apakah kamu memerlukan kursi roda?" "Tidak." Kinan menolaknya dengan sopan. Jika dia tidak bisa mengatasi kesulitan kecil seperti ini maka dia benar-benar akan menjadi cacat. "Dia ada di dalam, ayo masuk," kata Vano sambil mengulurkan tangannya. "Papa," tiba-tiba terdengar suara seorang anak kecil. Itu Farel. Dia mungkin berlari dari rumah utama ketika dia melihat mobil Vano melewati gerbang. Mendengar suara kekanak-kanakannya yang tiba-tiba mengirimkan getaran ke seluruh tubuh Kinan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian?
Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.